Mas, maaf saya pemula. Gimana cara ngadepin customer yang super ngeyel? Sengke, ribet, so tau, ngegampangin. Contoh suka bandingin harga toko online. Pas ganti kapasitor di online cuma 65.000. Di tok di Tennessee 275.000. Udah dijelasin bla bla bla, ujung-ujungnya nggak jadi karena udah tahu harga aslinya. Lebih baik ditinggalin atau gimana, Mas? Nah, kalau yang ini kasusnya dia ketemu customer yang sengke, sengke, ribet, so tahu, ngegampangin. Apa tadi? Ngeyel, super ngeyel, sengke, ribet, so tahu, ngegampangin. Waduh, kesel banget kayak ini tenisinya. Jadi gini teman-teman, kalau emang ketemu dengan customer yang kayak gitu, kalau gua sih ya, kalau gua ketemu customer kayak gitu, suruh dia beli sendiri ya, suruh dia beli sendiri, dan kita ambil jasanya aja, beli jasanya ya, beli jasa. Serah teman-teman mau bikin jasanya ya, jasa perbaikan ya 100 atau jasa perbaikan 200, lalu dia beli sendiri kan. Kalau dia beli online 65.000, 65.000 ya kan. Eh, Terus dia plus ongkir ya, pasti plus ongkir tuh, plus ongkir ya paling enggak dia 75 lah, jatuhnya sama ya kan, sekitar 75.000 juga ya. Nah terus lu eh, bikin jasa jasa pasangnya 200 kan, sama jatuhnya 275.000 juga dia ngeluarin duit. Gitu aja, lu ambil jasanya aja teman-teman. Lu malah nggak ribet ya, nggak ribet. eh, Jatuhnya lu juga sama, bersihnya dapetnya juga bersih gitu. Lu pasang yang 275.000 juga sama. Nanti kan bersihnya sama 200 juga kan, ya kan jatuhnya sama, gitu aja. Nah kalau dia nggak jadi ya udah tinggalin, berarti kan bukan rezekinya. Atau sama aja nanti juga dia akan dapat teknisi yang, nah biasanya kalau di teknisi mau yang ambil murah itu biasanya kan teknisi yang baru belajar biasanya kan. Kan biasanya kalau teknisi itu kan ada harga ada rupa karena eh, jasa ilmu. Nah jadi untuk ke customer atau konsumen, tolonglah ya hargai hargai teknisinya. Jadi bukan lihat harganya, bukan lihat harga barangnya ya teman-teman, tapi ilmunya. Ada teknisi itu nggak mudah loh dapat ilmu itu. Ada yang mereka dari bertahun-tahun ngenekin ikut orang, lalu dia otodidak dapat ilmu. Terus kalau kalau gua dulu ya, kalau gua dapat ilmu itu gua kursus di Jatinegara ya, kursus di Jatinegara itu ada tempat kursus namanya Atina. Guru gua namanya Ari ya. Nah, gua kursus itu, gua lama kursus. Gua kursus teknik pendingin, lalu gua ngikut orang, teman gua Ilham di Celduk ya, gua ngikut teman gua ngenaikin karena kan gua setelah eh, teori praktek di tempat kursus itu, gue kan belum ada ilmu untuk ngadepin si customer jadi di lapangan. Akhirnya gue ngikut teman gue ya untuk apa, belajar di lapangan. Nah itu gue nggak gampang loh dapat ilmu itu. Gue dari Bogor itu ke Jatinegara Jakarta Timur itu kursus, itu Sabtu Minggu gue kursus. Bayangin, gue kursus jauh kan dari Bogor ke Jakarta ya, Bogor Jakarta di Matraman sana. Lalu dari Bogor gue ke Celduk, setiap hari gue pagi-pagi ke Celduk ikut teman gue Celduk, dari Bogor Celduk, Bogor Celduk untuk memperdalam ilmu gue. Lalu setelah gue ngenaikin ikut teman gue itu, oh enggak, gue sempat ikut orang lain lagi di Depok. Lalu gue buka sendiri ya, buka sendiri, nyicil alat. Nah, jadi untuk customer juga tolonglah hargai apa, ilmu teknisi ya, ilmu teknisi, karena mereka juga nggak gampang ya dapetin ilmu itu. Karena walaupun ya pekerjaan itu gampang,
harganya murah, material murah, tapi kan customer juga eh, nggak ada ilmunya ya kan. Kalau dia punya ilmunya kan bisa pasang sendiri, tapi kan nggak ada ilmunya. Teknisi juga dapat 200 itu, dia nggak seberapa loh. Jadi dia kan biasanya berdua ya, berdua itu anggaplah 200, dia bersihnya dia bagi dua ya. Enggak, misalkan dia kan nanti tuh berdua itu kan ada makan, dia makan tuh sama keneknya, terus mungkin ngerokok minum juga dia berdua sama keneknya. Ya bersih misalkan dianggaplah pego ya, terus bensin ya, ada bensin juga. Terus bersih anggaplah pego ya 150. Nah 150 mungkin dia kasih keneknya gocap ya 50, terus teknisnya 100.000 itu ya. Kalau kalau bangsa segitu mah masih wajar lah ya, masih wajar. Gitu, nggak gede sih sebenarnya, nggak gede, mereka itu dapetnya nggak gede loh teman-teman. Karena teknisi itu satu ilmu ya, satu ilmu, kedua resikonya juga gede ya, mereka kan berhubungan dengan listrik. Tapi kan kalau itu kan karena emang profesinya, tapi ya risiko. eh, Lalu kalau harga 65.000 itu nggak mungkin si teknisinya juga jual lagi 65.000, nggak mungkin ya teman-teman. Karena di gua juga gitu ya teman-teman. Kalau gua beli pipa misalkan 50.000 atau 60.000, pasti gua jual lagi nggak segitu ya ke customer. Pasti gua jual lagi antara 80 atau 90. Sama kapasitor juga ya, kapasitor juga kalau beli 65.000 nggak mungkin dijual lagi 65.000, karena di situ kan ada waktu, tenaga, bensin untuk belinya juga. Kalau emang si konsumen eh, nggak mau dengan harga segitu, ya beli sendiri aja, silakan beli sendiri, adain. Nah nanti teknisinya yang biasa pasangnya aja, biasa pasangnya ya. Jadi di sini ya sama-sama mengerti, sama-sama saling menghargai. Nah, teknisi juga jangan terlalu mematok harga terlalu tinggi ya, terpaut terlalu tinggi. Kayak misalkan ada freon itu, oh ini isi freon, ada yang ngasih freon itu sampai 700.000. Gue pernah ada konsumen ngeluhin isi freon itu sampai ada yang 700.000. Itu hanya freon ya, freon belum yang lain, belum jasa perbaikan segala macam. Nah itu kalau yang terpaut terlalu tinggi itu udah nggak wajar ya, udah nggak sehat itu. Jadi eh, ke masnya ini jelaskan ya. Tapi konsumen itu kalau misalkan di di Jabodetabek ya, ini untuk konsumen. Kalau di Jabodetabek mungkin bisa ya, bisa harga itu bisa di agak rata-rata hampir sama lah ya. Tapi kalau misalkan di pedalaman kayak Kalimantan Utara, terus Sulawesi, kayak Papua, nah itu wajar harganya tinggi ya teman-teman. Itu pasti tinggi ya. Karena untuk menjangkau daerah itu, mereka untuk beli spare part itu biasanya jauh ya teman-teman. Pedalaman itu jauh, kayak gue punya teman teknisi itu di Kalimantan, di Papua. Mereka untuk mendapatkan spare part itu susah ya teman-teman. Beli online pun, kalaupun beli online juga ongkirnya itu gede, ongkirnya pasti gede ya teman-teman. Beda kalau kita tinggal di Jabodetabek. Kalau tinggal di Jabodetabek itu ya semahal-mahalnya ongkir itu, Jabodetabek itu berapa sih, hampir sama lah ya namanya Jabodetabek itu. Jadi harga itu nggak terlalu jauh dengan harga online itu. Tapi kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua, nah itu wajar tuh harganya tinggi-tinggi ya, harga tinggi. Karena untuk menjangkau daerah itu juga susah. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau emang dia masih tetap ngotot ya tinggalin aja. Berarti bukan rezeki, tinggal cari yang lain ya, tinggal cari konsumen lain. Biasanya kalau yang sengke gini, konsumen yang sengke
nanti dia ujung-ujungnya juga akan dapat teknisi yang tidak berkualitas, teknisi yang baru belajar biasanya ya, teknisi yang belum punya banyak pelanggan, yang masih coba-coba, biasanya gitu. Jadi kualitasnya juga nanti sama dengan kualitas konsumen itu ya, kualitas customer itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman tipnya untuk ngadepin customer yang sengke, ribet, so tahu, ngeyel. Wah, ada super ya, super ngeyel, ngegampangin. Siapa lagi? Ah, gitulah pokoknya. Oke, terima kasih.